Hai semua, di video kali ini aku mau buat video untuk makeover dari kamar mandi aku. Nah, kami itu pindah di tahun 2013 menempati rumah ini. Rumahnya rumah second dan kamar mandi adalah salah satu ruangan yang sama sekali belum pernah dirubah dari awal. Jadi ini pintunya juga masih pintu yang lama, kita nggak rubah sama sekali dan seperti inilah penampakannya ya. Jadi untuk kamar mandi kami itu full keramik dari atas sampai bawah dengan warna biru, ada gambarnya penguin gitu. Terus ada listnya juga di bagian tengah. Begitu juga dengan lantainya. Nah, lantainya sendiri dia sebenarnya warna biru tapi yang kayak butek-butek gitu. Jadi kami mau makeover untuk kamar mandi kami, mau membuat sedikit perubahan. Nah, untuk menghemat biaya, kami tidak ganti keramik lagi gitu ya, atau dicopot terus kemudian disemen gitu, enggak. Tetapi kami mengecat dinding kamar mandinya itu dengan cat khusus untuk keramik. Ini adalah cat untuk keramik merek Propan, dia multibox. Jadi di dalamnya itu isinya itu ada cat, ada thinner, dan ada cat epoksinya. Nah, jadi isinya itu ada 3. Nanti buat perbandingannya teman-teman bisa lihat sendiri gitu ya di boxnya. Kalau misalkan kalian juga pengen beli dan mengecat kamar mandi sama seperti yang kami lakukan. Kalau nggak salah sih 1:2 gitu. Nanti itu akan ada ukurannya. Dan untuk menghemat budget, tentu saja dilakukan sendiri oleh kami gitu ya. Ini dicat oleh suami aku. Ini sudah mulai ngecat untuk yang pertama kali, tetapi karena warna birunya itu dia terang banget, jadi agak susah ya gitu. Jadi karena kita kan timpanya dengan warna putih, makanya nggak langsung bisa hilang gitu atau langsung kayak terhapus gitulah warna keramiknya, tergantikan dengan warna putihnya. Nah, jadi untuk catnya sendiri, itu akhirnya kami harus membeli sampai 3 kaleng. Untuk harga per kalengnya sebetulnya sudah cukup lumayan ya. Ini kita beli di Mitra 10 harganya 110.000. Nah, jadi untuk kamar mandi kami yang sebetulnya ukurannya tidak terlalu besar, kami pakai sampai 3 kaleng. Jadi jatuhnya udah sekitar 300 ribuan sendiri. Tetapi ya itu karena memang kamar mandinya warnanya emang agak tua gitu ya. Jadi kalau ditimpa dengan warna putih ya memang susah, nggak bisa langsung terganti gitu warnanya. Mungkin kalau pakai warna agak gelap itu masih lebih membantu, tetapi karena kami memang pakai warna putih di sini makanya seperti itu. Mungkin teman-teman kalau pengen ngecat tapi warna kamar mandinya nggak kayak kamar mandi kami, bisa jadi nggak harus sampai 3 kaleng seperti yang di kamar mandi kami.
Nah, ini tempat sabun dan sampo di kamar mandi kami ganti, kami tidak akan pakai ini lagi, tapi kami akan ganti dengan yang lain. Nah, ini udah 2 kali ngecat sebetulnya teman-teman, tapi di sini bisa dilihat kalau memang warnanya itu masih tetap belum hilang ya. Jadi warna keramiknya masih agak saru bisa terlihat. Karena itu kami cat lagi. Nah, ini catnya udah selesai, ini yang ketiga. Jadi udah terlihat lebih baik daripada yang sebelumnya, dan ini kami tinggal nunggu sampai kering aja. Bagian bawahnya itu tinggal sedikit sih. Dan ini kami beli rak, jadi untuk taruh sabun-sabun dan shampoo di kamar mandi kita nggak pakai rak yang seperti sebelumnya, tapi kami ganti seperti ini. Dan untuk rak ini penempatannya kita taruh di atasnya toilet gitu ya, jadi nggak sampai memakan tempat yang cukup banyak, tetapi dia bisa naruh barang-barangnya itu lumayan dan tidak membuat berantakan. Nah, jadi seperti ini penampakan raknya di kamar mandi sudah selesai ditaruh. Oke, dan sekarang kita mau lihat perubahannya. Ini sudah selesai, tapi sebetulnya masih ada satu lagi yang belum, yaitu untuk lantai. Itu akan aku taruh di video terpisah nanti. Nah, untuk pintu ini kami cat juga. Kita pakai cat minyak aja. Jadi sebelumnya kan warna biru, kita ganti dengan warna putih. Nah, PR yang tersisa adalah itu di bagian handle-nya. Itu belum tertutup, tapi memang dari dulu seperti itu. Ketika kami pindah gitu ya, nanti kami akan coba tutup. Dan ya seperti ini hasilnya teman-teman, sesudah kita cat dengan warna putih sampai 3 kali. Sudah terlihat lebih bersih. Karena sebelumnya kan dia cukup bercorak gitu ya. Kalau ini dia agak polos, jadi matanya juga lebih enak. Nah, seperti itu penampilannya. Dan untuk raknya, seperti yang bisa dilihat di sini, dia bisa menampung cukup banyak, tetapi tidak membuat terlihat berantakan. Jadi gayung juga bisa digantung ya. Di situ ada kayak pegangannya gitu. Aku juga bisa gantung poti anak aku. Nah, kemudian untuk bagian toiletnya, kalau itu agak berbeda gitu, karena dulu sebelumnya kita pakainya toilet yang jongkok, kemudian kita ganti ke duduk. Nah, bisa dilihat kalau memang
kamar mandinya jadi terlihat lebih bersih dan lebih seperti baru gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan budget yang besar banget di sini sampai harus mengganti keramik. Nah itu yang aku kasih lingkaran itu, dia tuh kayak agak retak gitu. Tapi karena dia pakai keramik jadi agak susah dan ya udah, jadi kita biarkan saja. Nah di kamar mandinya ini juga aku kasih hanger. Hangernya ini kita beli dari Informa. Aku agak lupa ya harganya, tapi kalau nggak salah ini harganya itu di bawah 100.000 kok gitu, nggak sampai yang mahal-mahal banget. Ini aku cukup happy karena dia hooknya banyak gitu ya, jadi bisa cukup ngegantung cukup banyak pakaian. Kalau misalkan kita mandi terus ada orang di rumah, bisa sekalian bawa baju gantinya kemudian ganti di kamar mandi. Nah inilah PR yang tersisa teman-teman untuk lantainya. Jadi lantainya masih belum kita apa-apain karena suami aku belum ada waktu untuk bisa makeover lantainya. Dan PR satu lagi sebetulnya adalah untuk penampungan airnya, embernya itu. Jadi ember ini dulu aku beli ketika pertama kali nikah dan kita pakai ini, jadi ini udah sekitar hampir 10 tahun embernya. Nah ini pengen diganti dengan penampungan air yang model kekinian itu yang dari batu. Cuma karena aku akhirnya memutuskan untuk merenovasi dapur terlebih dahulu, jadi dananya kepake ke situ dulu. Makanya nanti paling kita akan nabung lagi, kemudian nanti baru kita beli dan diganti embernya dengan ember yang baru. Jadi seperti ini aja teman-teman untuk makeover dari kamar mandinya, terlihat jauh lebih cantik dan menarik. Di sini aku juga kasih hiasan di kamar mandinya yang bedroom rolls itu aku buat sendiri DIY, sudah ada videonya. Nah ini teman-teman, sebetulnya suami aku sudah mulai memotong-motong parkit. Jadi lantainya itu kita akan ganti dengan parkit. Parkitnya ini adalah parkit waterproof. Jadi dia nggak masalah kalau kena air ataupun basah dan tidak akan lapuk. Nah untuk pemasangan parkitnya nanti akan aku buat di video yang berbeda ya teman-teman, ditunggu aja videonya. Dan terima kasih banyak sudah menonton, see you in my next video, bye.